Channel The Red Thread adalah sebuah ruang investigasi narasi yang didedikasikan untuk membedah anatomi sejarah, geografi, dan fenomena yang seringkali tersembunyi di balik pandangan awam. Kami percaya bahwa dunia tidak tersusun dari kejadian acak, melainkan dari ribuan titik yang dihubungkan oleh satu benang merah logis. Di sini, kami tidak sekedar menyampaikan informasi. Kami melakukan deduksi. Kami mengajak kalian untuk beralih dari sekadar melihat menjadi mengamati, menemukan pola di balik anomali, dan menyingkap kebenaran yang sengaja ditidurkan oleh waktu atau kepentingan tertentu. Segmen The Red Area merupakan salah satu segmen yang spesifik membahas sejarah, geografi, dan fenomena dari sebuah tempat maupun wilayah. Jadi, jangan lupa untuk ikut memberikan deduksi kalian yang bisa membantu kita menghubungkan semua benang merah yang ada. Kalau gitu, kita mulai videonya. Bagi pikiran yang tidak terlatih, Sabang hanyalah ujung Indonesia yang sunyi. Namun bagi kita, cerita bukan sekadar deretan kata. Ia adalah teka-teki logis. Kita melihat sebuah kota dengan kedalaman laut alami 30 meter, fasilitas Fridge Haven. Semua data ini mengarah pada satu kesimpulan. Sabang dibangun untuk menjadi pemimpin, namun akhirnya ia dibangun untuk menghilang. Mengapa sebuah kunci gerbang dunia harus disembunyikan? Selamat datang di The Red Thread. Mari kita temukan kebenaran di balik benang merah si 0 kilometer ini. Kita mulai di abad 20. Kota Sabang menjadi kota yang lebih maju daripada negara Singapura. Kok bisa? Habis ini kita bahas. Sabang hanyalah ujung Indonesia untuk orang dengan pikiran yang tidak terlatih. Tapi di peta navigasi dunia, Sabang adalah mata untuk kapal dunia. Benang merah apa yang tersembunyi dari si 0 kilometer ini? Mari kita investigasi. Dalam investigasi ini, kita akan membahas beberapa hal yang menjadi topik utama tentang The Great Shift atau pergeseran besar. Pergeseran tentang apa? Pergeseran tentang negara Singapura yang mampu menggeser kota Sabang menjadi tempat terbaik untuk kapal-kapal dunia berlabuh di wilayah Asia. Tapi, sebelum masuk ke topik utama, ada perlunya kita melihat sedikit profil dari kota Sabang. Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia, sekaligus menjadi daerah administratif paling utara. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat 5 derajat 46 menit 28 detik sampai 5 derajat 54 menit 28 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 2 detik sampai 95 derajat 22 menit 36 detik bujur timur, serta berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah kota Sabang terdiri atas 5 pulau utama, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo. Secara administratif, Sabang terbagi menjadi 2 kecamatan, yakni Sukakarya dan Sukajaya, dengan total 18 gampong atau desa.
Luas daratan kota Sabang mencapai sekitar 153 km persegi. Kota ini memiliki iklim tropis dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Musim hujan umumnya berlangsung dari bulan September hingga Februari. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Sehingga iklim tersebut sangat mendukung kegiatan pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura seperti sayuran, cabai, dan komoditas lainnya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Selain itu, Kota Sabang juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh. Keindahan alamnya, terutama wisata pantai yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Sebelumnya, sudah kita ungkit, kalau di abad 20, Kota Sabang itu lebih maju daripada negara Singapura. Tapi, bagaimana bisa? Padahal, saat ini, Singapura menjadi salah satu pemimpin dalam bidang teknologi dan inovasi di Asia, serta memiliki tata ruang kota terbaik. Pernah tercatat, di tahun 2023 menjadi peringkat kelima sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Kira-kira kenapa ya bisa kalah maju dari Sabang? Kita mulai dari awal persaingan. Mulai tahun 1819 sampai 1890, seorang tokoh dari Inggris yaitu Sir Stamford Raffles mempunyai ide membangun pos perdagangan di Singapura untuk menyaingi dominasi dari Belanda. Dan di tahun 1869, pembukaan terusan Suez mengubah jalur peta dunia, yang mana dampaknya jalur-jalur kapal menuju Asia menjadi lebih pendek. Selat Malaka menjadi jalur paling sibuk di dunia. Ditambah pada tahun 1895, Sabang sudah menjadi Fridge Haven, pelabuhan bebas, dengan fasilitas tercanggih di Asia Tenggara. Kenapa bisa begitu? Karena Belanda membangun stasiun batubara raksasa di kota Sabang. Di kota tersebut, kapal-kapal uap dunia dari Eropa menuju Pasifik wajib singgah di Sabang. Kenapa bukan di Singapura? Jawabannya adalah karena geografis. Kedalaman laut di Sabang mencapai 30 meter secara alami, dan itu adalah sesuatu yang harus dibuat oleh negara Singapura dengan pengerukan yang menghabiskan triliunan rupiah, dan itulah yang dibutuhkan oleh kapal agar bisa berlayar dan berlabuh. Dan pada masa penjajahan Belanda, saat Belanda memasuki Sabang pada 18 Mei 1893 dengan ditandainya bendera Belanda yang berkibar di kota Sabang. Saat itulah Belanda mendirikan pelabuhan Sabang dan selesai pada tahun 1895. Sehingga pada 1896, pelabuhan Sabang sudah dapat diresmikan sebagai pelabuhan bebas, Fridge Haven. Didirikannya pelabuhan ini dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda dan juga melayani kapal dagang umum. Bahan bakar minyak juga disediakan di pelabuhan yang dikirim dari Palembang. Banyak kapal uap dari berbagai negara singgah untuk mengambil air segar, batu bara, dan fasilitas lainnya. Sehingga pelabuhan Sabang sangat penting dibandingkan Singapura saat sebelum Perang Dunia II terjadi. Singapura masih berjuang menata pelabuhannya, dan Sabang sudah menjadi Fridge Haven
dengan fasilitas tercanggih di Asia Tenggara. Dengan cara seperti itu, dan dengan kondisi seperti itu, harusnya kota Sabang menjadi kota yang maju. Benar kan? Lalu kenapa Sabang bisa ditidurkan? Kalau gitu kita masuk ke arc yang terakhir. Kita tahu bahwa pada tahun 1941, Indonesia jatuh di penguasaan Jepang, sehingga sejarah pelayaran Sabang berubah total. Yang mana tujuan awalnya dari pelayaran perdagangan berubah menjadi pelayaran untuk pertahanan maritim dan kepentingan perang. Sehingga saat Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Sabang menjadi wilayah perang. Pelabuhan Sabang pun ikut hancur dan dijadikan basis maritim Angkatan Laut Jepang. Sarana prasarana juga hancur. Cukup parah akibat dari pemboman yang dilakukan oleh sekutu. Akibatnya arus perdagangan dunia menjadi sepi. Dengan perginya Jepang dari Indonesia, karena kekalahan Perang Dunia II yang kita tahu diakibatkan oleh hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena jatuhnya bom nuklir yang berasal dari proyek Manhattan, yaitu Little Boy dan Fat Man. Pada akhirnya, setelah Indonesia merdeka, Sabang kembali menjadi wilayah republik pada tahun 1950. Namun kalian mungkin sadar bahwa ada sesuatu yang ganjal. Ada sebuah anomali. Setelah Perang Dunia II, saat Singapura melesat menjadi macan Asia, Sabang justru perlahan dihapus dari peta navigasi utama. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah Sabang sengaja ditidurkan karena posisinya yang terlalu berbahaya bagi stabilitas ekonomi Selat Malaka? Jika Sabang tetap buka sebagai pelabuhan bebas, Singapura mungkin tidak akan pernah menjadi pusat finansial seperti sekarang. Kalau begitu, mari kita masuk ke deduksi untuk meluruskan benang merahnya. Kita membuat timeline strategis akan bangkitnya Singapura dengan tidurnya kota Sabang. Yang pertama, era formasi pertempuran geopolitik antara tahun 1819 sampai tahun 1890-an. Pada fase ini, kita melihat bahwa kemunculan Singapura dan Sabang bukanlah kebetulan, melainkan respon terhadap terbukanya gerbang dunia. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Selat Malaka menjadi jalan tol utama bumi. Deduksinya sederhana, siapapun yang menguasai pintu masuk selat ini, dia menguasai nadi ekonomi dunia. Belanda membangun Sabang pada 1893, bukan sekadar untuk mendirikan pelabuhan, tapi untuk mencegat arus kekayaan yang mulai mengalir deras menuju pos Inggris di Singapura. Yang kedua, era kejayaan. Kemenangan mutlak infrastruktur dimulai pada tahun 1896 sampai 1930-an. Data menunjukkan bahwa secara teknis, Sabang adalah pemenang alami. Dengan kedalaman laut 30 meter, tanpa perlu pengerukan, Sabang memiliki efisiensi biaya yang tidak bisa dilawan oleh Singapura pada saat itu. Status Free Haven sendiri membuktikan bahwa Sabang dirancang untuk menjadi pemimpin maritim Asia Tenggara. Singapura saat itu hanyalah pesaing yang dipaksakan oleh Inggris.
sementara Sabang adalah juara yang dilahirkan oleh alam. Lalu kita lanjut pada Perang Dunia II yang menjadi titik patah yang fatal, yang dimulai pada 1942 sampai 1945, yang mana Perang Dunia II adalah interupsi paksa yang mengubah nasib kedua kota ini. Sabang mengalami amputasi fungsi ketika Jepang mengubahnya dari pelabuhan dagang menjadi basis militer tertutup. Deduksi kritisnya adalah, saat perang terakhir, Singapura segera melakukan operasi pemulihan di bawah kendali Inggris yang stabil, sementara Sabang, meskipun kembali ke Indonesia, terperangkap dalam kekacauan revolusi kemerdekaan. Disinilah benang merahnya terputus. Infrastruktur cabang hancur oleh bom. Namun yang lebih menghancurkan adalah hilangnya fokus perhatian pemerintah pusat yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan di Jawa. Lalu kita lanjut ke era yang terakhir, yaitu era The Great Shift, yang mana politik mengalahkan alam, yang terjadi pada 1965 sampai sekarang. Ini adalah bagian paling ironis dari teka-teki ini. Singapura membuktikan bahwa kebijakan politik yang konsisten bisa mengalahkan keunggulan geografi. Sejak 1965, Singapura melakukan pengurukan paksa demi menandingi kedalaman alami yang sebenarnya sudah dimiliki Sabang secara gratis sejak dulu. Deduksinya adalah, Sabang tidak kalah oleh Singapura, melainkan oleh ketidakpastian kebijakan. Status pelabuhan bebas Sabang yang dicabut pasang membuat investor ragu. Sementara Singapura menawarkan stabilitas mutlak. Sabang akhirnya menghilang bukan karena lautnya dangkal, tapi karena statusnya di peta navigasi utama sengaja dikaburkan oleh prioritas pembangunan yang bergeser. Lalu kita beralih ke kesimpulan, yang mana secara data, Sabang harusnya adalah pemenang alami dengan kedalaman lautnya yang tanpa perlu pengerukan. Sabang secara teknis jauh lebih efisien dan murah daripada Singapura bagi kapal-kapal raksasa dunia. Namun fakta bahwa Singapura tetap melesat meski harus melakukan pengerukan triliunan rupiah menunjukkan bahwa dunia tidak hanya bergerak berdasarkan efisiensi geografis, melainkan berdasarkan siapa yang memegang kendali rute. Lalu pada tahun 1941, bukan sekadar pergantian penguasa dari Belanda ke Jepang, melainkan penghentian paksa fungsi vital. Sabang yang semula didesain sebagai pelabuhan perdagangan bebas, yang terbuka, dipaksa berubah menjadi benteng pertahanan maritim yang tertutup. Kehancuran sarana akibat pemboman sekutu dan isolasi Jepang adalah titik di mana otot ekonomi, yaitu Sabang, diputus, lalu memberikan celah bagi pelabuhan pesaing untuk mengambil alih jalur tersebut tanpa kompetisi, dan memunculkan deduksi yang kuat bahwa pasca 1950, Sabang tidak benar-benar gagal bangkit, melainkan ditidurkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Selat Malaka. Jika Sabang kembali dibuka penuh sebagai pelabuhan bebas, hari ini ia akan menjadi ancaman bagi dominasi finansial Singapura. Sabang dibangun untuk mencari pemimpin, namun dalam peta persaingan global, keberadaannya dianggap terlalu berbahaya bagi negara tetangga, sehingga membiarkannya tetap menjadi ujung Indonesia yang sunyi. Dan itu menjadi sebuah pilihan strategis yang sengaja diambil. Pertanyaannya, jika Sabang memiliki kedalaman laut yang secara geografis sangat dibutuhkan oleh kapal-kapal dunia, sementara Singapura harus mengeluarkan triliunan rupiah hanya untuk mengeruk laut
agar bisa menandinginya? Apakah redupnya Sabang adalah sebuah kegagalan sejarah? Ataukah sebuah pengalihan strategis yang sengaja dilakukan untuk menjaga dominasi ekonomi di Selat Malaka? Bagaimana menurut kalian? Tulis deduksi kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa in the next video.